Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi hukum halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Sahabat soleh, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, berdasarkan zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala ithma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa atau memakannya, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 173. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah yang Maha mengetahui dengan ciptaannya, mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Sebab halal dan haram yang kedua berdasarkan sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Sebab halal haram yang berikutnya berdasarkan proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Contohnya, segala sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Yang kedua, sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Misalnya, membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka ikan gurame yang semula halal bisa menjadi haram. Yang ketiga, sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Penerapan hukum halal dan haram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa penerapan dalam sikap. Mulailah dari sikap mengakui
dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah, pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubadzirkan makanan? Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Misalnya, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Penerapan dalam konsumsi. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Misalnya, untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang haram. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.